Selamat Hari Ibu. Di Indonesia sebenarnya dirayakan di bulan Desember. Namun kita ambil yang internasionalnya. Karena kita mau go internasional kan. Alasan lainnya adalah karena Desember kita banyak perayaan, ibadah Natal. Jadi banyak kesibukan. Saya rasa baik bagi kita untuk mengikuti yang internasionalnya, yang dimana harinya kita tidak banyak hal yang mau dikerjakan. Hari Ibu. Banyak orang yang berpikir bahwa tak perlu rayakan Hari Ibu di gereja, karena kan gereja apalagi ibadah, kita beribadah kepada Tuhan. Lalu kenapa harus merayakan Hari Ibu? Pertama, menghormati ayah dan ibu adalah sebuah perintah Tuhan. Perintah yang kelima dari hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan ini adalah perintah, dan bisa dikatakan satu-satunya perintah yang ada janjinya. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan janji ini adalah janji yang bukan hanya kepada orang Israel dan kepada kita juga orang Kristen. Perintah ini bukan hanya kepada orang Israel, tapi kita juga orang Kristen. Kalau Tuhan katakan bahwa kita menghormati ayah dan ibu kita, maka lanjut umur kita, itu benar. Bagi Tuhan, menghormati orang tua adalah perkara yang mutlak. Dan Tuhan memandang ini sebagai sebuah perintah yang sangat-sangat serius. Nah, kalau kita membaca khususnya di Perjanjian Lama, karena ada namanya hukum negara, maka hukuman bagi seorang anak yang tidak menghormati ayahnya dan ibunya, firman Tuhan katakan dia merendahkan, atau kata firman Tuhan kadang mengutuk atau memandang rendah orang tuanya. Maka anak itu disebut sebagai anak yang tidak berguna. Dan bukan yang tidak berguna, hukuman bagi dia adalah hukuman mati. Hukuman mati. Tuhan memerintahkan bahkan orang tuanya untuk menarik dia pergi ke pintu gerbang. Kenapa ditarik ke pintu gerbang? Karena di sana biasanya para penatua ada. Di hari-hari biasa para penatua sering berada di pintu gerbang untuk mereka menjadi pengadil, hakim di antara orang Israel. Jadi mereka menarik anak mereka ini, kalau anak mereka ini kurang ajar, mereka akan menarik anak mereka ke pintu gerbang, melaporkannya kepada para penatua, dan kalau benar, maka anaknya ini akan dihukum mati dengan cara dilempari dengan batu. Begitulah seriusnya Tuhan memandang menghormati orang tua itu sebagai perintah yang sangat-sangat penting. Makanya dalam ke-10 hukum Taurat, banyak orang yang percaya bahwa hukum Taurat yang kelima, yaitu menghormati ayah dan ibu, kan biasanya hukum Taurat dibagi dua kan? Katanya setengah untuk Tuhan, setengah untuk manusia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan di saat yang sama, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ada yang membagi ke-10 hukum Taurat menjadi 4 dan 6. 4 untuk Tuhan, 6 untuk manusia. Tapi ada juga yang percaya bahwa 5 dengan 5. Artinya menghormati orang tua itu termasuk perintah yang dilakukan untuk Tuhan. Almarhum Pendeta Timothy percaya ini. Dia membagi itu menjadi 5. Saya dulu tidak percaya, tapi semakin saya membaca firman Tuhan, melihat betapa seriusnya Tuhan memandang menghormati orang tua, maka saya rasa sangat bijaksana
untuk mengambil perintah yang kelima ini sebagai perintah untuk Tuhan. Karena sungguh orang tua kita dalam dunia ini adalah wakil Tuhan, kalau itu mau dikatakan. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, pagi hari ini saya bersyukur, senang melihat ada banyak anak-anak. Nah, mereka di sini karena mereka nanti mau nyanyi kan, setelah ibadah. Jadi kalian dengar firman Tuhan katakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bagaimanapun keadaan mereka, firman Tuhan tidak bilang hormatilah ayahmu dan ibumu ketika mereka kaya, ketika mereka baik, ketika mereka tidak cerewet. Anak-anak tidak suka orang tua yang cerewet kan? Sakit telinga kita. Anak-anak bilang sakit telinganya. Mama saya adalah seorang ibu yang sangat cerewet. Kalau mama saya marah, saya mendingan dipukul oleh dia, walaupun dipukul itu sakit, daripada dicerewetin sama dia. Tapi yang gak enaknya sama mama saya, dia lakukan dua hal. Setelah dia pukul, dia suruh duduk, dan dia bicara. Itu lebih menyakitkan. Ketika dia sudah mulai bicara, sakit sekali. Dan bicaranya itu bisa berjam. Bukan 5 menit, 10 menit. Berjam. Tapi bagaimanapun, dia adalah ibu. Dia adalah orang tua. Ada anak-anak yang malu akan orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya miskin. Apalagi kalau orang tuanya cacat. Atau mungkin orang tuanya memang memalukan. Ada orang tua yang memang memalukan. Artinya dia buat sesuatu di luar sana yang membuat anaknya malu. Tapi sebagai seorang anak, kita selalu ingat bahwa dia tetap orang tua. Dan firman Tuhan berbicara tentang menghormati mereka. Tapi saya bukan bilang sama kita bahwa kita harus mengikuti orang tua kita 100% tanpa memandang itu benar atau salah. Tentu firman Tuhan berbicara juga tentang taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya kalau yang diajarkan, yang diperintahkan oleh orang tua kita itu dosa, kita jangan lakukan. Tapi apakah dengan itu kita tidak menghormati dia? Kita harus tetap menghormati dia. Itulah perintah Tuhan. Kalau kita anak mau hidup, Tuhan katakan, kalau kita anak mau panjang umur, kita harus hormati orang tua. Kita mungkin sebagai anak punya cita-cita. Aku mau seperti ini di masa yang akan datang. Aku mau pekerjaan seperti ini. Aku mau penghasilan seperti ini. Aku mau membangun keluargaku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kamu tidak menghormati orang tua, Tuhan tidak akan memberkati kamu. Dan kalau kamu tidak diberkati oleh Tuhan, maka sia-sia segala usahamu. Makanya hormati orang tua. Dan inilah semangatnya mengapa kita mengikuti yang namanya perayaan Hari Ibu. Karena firman Tuhan beritahukan kepada kita untuk menghormati orang tua. Nanti ada Hari Ayah, tenang ya para bapak. Bukan hanya ibu, tapi nanti ada Hari Ayah. Hari ini Hari Ibu. Nah, kalau kita tahu anak-anak kita itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menghormati kita, maka ada hal yang harus kita lakukan juga sebagai orang tua. Memperingati Hari Ibu, saya percaya bukan hanya sekedar kita berpikir bahwa oh, saya ini ibu, saya ini orang tua, saya harus dihormati, maka apapun yang saya katakan harus diikuti. Tidak juga. Ingat kembali firman Tuhan katakan kepada para anak juga, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.
Maka kita para ibu harus memastikan juga bahwa kalau kita mau anak-anak kita ikut kita, maka kita harus pastikan kita mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka, memerintahkan kepada mereka segala hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini sangat penting, inilah yang mau saya sampaikan kepada kita di pagi hari ini, khususnya untuk para ibu. Tentu kepada para ayah, kalau para ibu dituntut seperti ini, maka para ayah harus berpikir 2 kali lipat. Karena para ayah adalah kepala rumah tangga. Dan tentu juga kepada anak-anak gadis, jangan bilang ini untuk para ibu. Anak-anak gadis, kalian suatu hari nanti menjadi ibu juga. Maka mulai hari ini kalian harus sudah mempersiapkan diri untuk menjadi para ibu yang sesuai dengan firman Tuhan. Di sini ada sebuah surat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Ini suratnya yang kedua. Nah, surat kedua ini tidak seperti suratnya yang pertama. Kalau surat yang pertama yang diberikan kepada Timotius, itu keadaannya bisa dikatakan masih lumayan baik, maksudnya keadaan Paulus. Tapi di surat yang kedua ini Paulus sudah berada di dalam penjara. Dan di sana dia tidak akan keluar lagi. Dia tinggal menunggu waktu dia akan mati. Ini kondisi yang tidak baik. Penganiayaan kepada orang Kristen ada di mana-mana. Bahkan banyak para hamba Tuhan harus menjaga low profile. Artinya tidak terlalu kelihatan. Karena kalau mereka kelihatan, mereka pasti diciduk, ditangkap, dipenjarakan, dibunuh, dianiaya. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang sulit. Ketika Rasul Paulus berbicara kepada Timotius atau mengirimkan suratnya kepada Timotius. Makanya kalau kita membaca surat Timotius yang kedua ini, Paulus lebih banyak berbicara bukan mengenai pelayanan, tapi lebih ke surat pribadi. Seorang bapa rohani yang mau menguatkan anak rohaninya. Di tengah-tengah penganiayaan yang ada, dia mau Timotius kuat di dalam Tuhan. Paulus sendiri ada di penjara. Timotius sebagai seorang anak rohani, mengingat bahwa bapak rohaninya ada dalam penjara, bukan sesuatu yang baik. Dan dia sebagai seorang yang muda, mungkin akan berpikir juga bahwa pelayanan itu begitu sulit. Dan dia juga menunggu mungkin waktunya kapan dia juga ditangkap. Kalau Paulus saja yang begitu terkenal, yang banyak pengikutnya, ditangkap dengan mudah, apalagi dia. Tentu sebagai manusia Timotius memiliki kekhawatiran. Nah, inilah yang dipikirkan juga oleh Paulus. Dia mengasihi Timotius, dia mau menguatkan Timotius. Timotius, kamu harus kuat di dalam Tuhan. Dan menariknya, ketika Paulus mau menguatkan Timotius, dia membicarakan tentang iman yang ada di dalam diri Timotius dan mengaitkannya dengan orang tuanya, khususnya ibu dan neneknya. Tadi kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Paulus tahu dan kenal siapa Timotius. Nah, Timotius untuk sampai surat yang kedua ini sudah bersama dengan Paulus untuk waktu yang cukup lama. Nah, Paulus ketemu dengan Timotius itu pada perjalanannya yang kedua. Kalau kita membaca kisah para rasul, kita tahu perjalanan Paulus ada 3 kali. Nah, di perjalanan yang kedua dia ketemu dengan Timotius di Listra. Dari sana Timotius bertobat. Nah, dia mau melayani, dia ikut Paulus. Dari sana dia terus ikut Paulus ke Makedonia, bahkan ke Korintus, dia ikuti Paulus. Sampai akhirnya ketika mereka sampai di Efesus, Timotius tinggal di sana. Paulus mau Timotius menjadi hamba Tuhan di kota Efesus. Dan ketika nanti perjalanan yang ketiga, ketika nanti Rasul Paulus ada yang disebut sebagai perjalanan mengunjungi kota-kota lain. Sebagian kota-kota itu dia mengunjungi Timotius yang ada di Efesus.
Jadi hubungan ini sudah hubungan yang cukup lama. Jadi Paulus sudah mempelajari dan dia lihat bahwa betul Timotius ini adalah seorang yang memiliki iman. Dan di sini dikatakan imannya ini, imanmu yang tulus ikhlas. Artinya sebuah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang imannya itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang akan berbuat apapun bagi Tuhan tanpa pamrih. Nah, ini adalah iman yang sangat tinggi. Kita sebagai anak Tuhan harus memiliki iman seperti ini. Iman kita kepada Tuhan tidak boleh ada sedikit keinginan untuk diberikan sesuatu oleh Tuhan. Makanya seperti kembali Injil kemakmuran yang memberikan janji kepada orang bahwa kalau kamu percaya kepada Tuhan, kalau kamu beriman kepada Tuhan, maka hidupmu akan baik-baik, maka kamu akan kaya, maka kamu tidak akan miskin, maka kamu tidak akan sakit. Kalau sakit kamu pasti akan sembuh. Ini iman palsu. Karena ini bukan iman kepada Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka mencari uangnya Tuhan. Mereka mencari kuasanya Tuhan. Tapi Tuhan mereka tidak peduli dengan Tuhan. Tapi iman yang benar seperti ini. Iman yang tulus ikhlas. Artinya kalau aku beriman kepada Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, kesusahan sekalipun, kemiskinan sekalipun, mati sekalipun, aku rela. Itu baru iman. Saya selalu ketika berbicara tentang iman, saya selalu teringat kata-kata yang luar biasa yang disampaikan oleh ketiga teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka mau dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nanti kita tahu bahwa ketika mereka dilempar saja, yang melempar mereka saja ikut terbakar. Saking panasnya api itu. Artinya dari kejauhan mereka sudah merasakan ini api begitu panas. Sesaat mereka sebelum dilemparkan, kan masih diberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka menyangkal Tuhan. Tapi mereka memperkatakan kalimat yang begitu luar biasa, yang menunjukkan iman yang sesungguhnya. Apa yang mereka bilang? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup mengeluarkan kami dari sana, kami akan hidup. Tapi kalau tidak, kami tidak akan menyembah patung itu. Mereka bahkan menggunakan kata sanggup loh. Apakah Tuhan tidak sanggup? Tuhan pasti sanggup. Tapi sengaja mereka gunakan kata sanggup untuk menunjukkan kalaupun Tuhan kami yang kami percaya itu tidak sanggup, jangankan dibilang tidak mau, tidak sanggup sekalipun, kami akan tetap setia mengikut Dia. Bayangkan, itulah iman yang benar. Itulah iman yang tulus ikhlas. Jadi Timotius ini sungguh adalah seorang yang beriman dan tulus ikhlas. Jadi ketika Paulus mau menghibur dia, menguatkan dia. Nah, Paulus bukan menguatkan dia dengan metode manusia. Kalau metode manusia adalah, Timotius, kamu sedang berada dalam kondisi bahaya, oke? Sekarang kamu harus pikirkan gimana caranya kamu bisa lari, gimana caranya kamu bisa melindungi diri sendiri, bagaimana caranya supaya kamu tidak dianiaya. Mungkin kalaupun ada orang yang akan menangkap kamu, mungkin kamu juga bisa sedikit bohong lah, bilang aja kamu bukan orang Kristen lah, supaya kamu tidak ditangkap, supaya kamu tidak dianiaya. Orang Kristen dikuatkan oleh imannya yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Dan Paulus tahu ini, hanya ada satu yang bisa menguatkan kita, iman kita kepada Tuhan. Makanya Paulus mengatakan untuk menguatkan Timotius, ingat Timotius, kamu mempunyai iman yang tulus ikhlas. Bapak ibu, anak-anak kita akan berada dalam kondisi yang sulit dalam dunia. Apalagi di generasi mereka ini.
Generasi mereka ini adalah generasi yang bisa dikatakan sangat-sangat mengerikan. Kita harus membuka mata untuk melihat bahwa anak-anak kita bukan berada dalam dunia yang baik. Anak-anak kita sedang berada dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Saya berulang kali menyampaikan kepada kita bahwa anak-anak kita zaman sekarang ini itu begitu mudah untuk terjerumus dalam begitu banyak hal yang begitu mengerikan. Banyak hal. Berikan satu contoh, LGBT. Kembali, LGBT. Kita semua tahu itu. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Dan Bapak Ibu tahu ini bukan hanya terjadi di Amerika sana. Mungkin Amerika sudah mendukung LGBT. Tapi ini sekarang terjadi di Indonesia. Sekarang semua acara podcast yang ada di YouTube, pergi saja lihat, mewawancarai mereka yang sudah mengganti jenis kelaminnya. Dan tidak ada kata salah muncul dari mulut mereka. Mereka sampaikan adalah ini yang terbaik bagi dia. Dan ini yang didengar oleh anak-anak kita. Ini yang ditangkap oleh anak-anak kita di luar sana. Bahwa sudah oke, tidak masalah bagi seorang laki-laki kalau kemudian dia menjadi seorang perempuan. Kalau seorang perempuan kemudian menjadi seorang laki-laki. Ini bahaya besar. Firman Tuhan berbicara tentang mereka yang melakukan ini sebagai orang yang akan dihukum sama seperti Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Ditambah lebih parah lagi, ada gereja yang tidak mau membicarakan ini, bahkan mendukung, merangkul, bukan mendisiplinkan, merangkul. Dan mereka memberikan kesaksian secara terbuka. Orang-orang ini memberikan kesaksian betapa bersyukurnya mereka berada dalam sebuah gereja yang merangkul mereka, bahkan mengizinkan mereka untuk melayani. Bahaya besar. Mungkin kita bilang podcast terlalu tinggi lah bagi anak-anak kita yang masih kecil. Tahu Disney? Kita semua tahu Disney. Kartun Disney. Ada Mickey Mouse. Nah, itu dari Disney. Disney adalah salah satu perusahaan yang sangat mendukung LGBT. Dan mereka tidak segan-segan menaruh konsep LGBT dalam film kartun mereka. Dan sudah banyak film kartun yang mempertontonkan sebuah keluarga, istri dan suami, dua-duanya laki-laki atau dua-duanya perempuan. Kartun. Kita bicara kartun. Kita bukan bicara orang dewasa. Kita bicara kartun. Dan mereka mulai membicarakan untuk mengganti semua kata-kata dalam film mereka. Kalau kita paham sedikit bahasa Inggris, kita tahu ada perbedaan kalau kita mau bilang dia kepada laki-laki dengan dia kepada perempuan. Kalau kepada laki-laki kita bilang he, kalau kepada perempuan kita bilang she. Jadi jelas mana laki-laki mana perempuan. Tapi mereka mau ganti ini menjadi them. Them artinya nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Karena kalau terlihat laki-laki bagi mereka belum tentu laki-laki, bisa juga perempuan. Terlihat perempuan belum tentu perempuan, jangan-jangan laki-laki. Atau jangan-jangan bukan dua-duanya. Karena ada yang namanya queer. Queer itu aku tidak tahu aku siapa. Aku tidak tahu aku ini laki-laki. Aku tidak tahu juga kalau aku ini perempuan. Aku ini apa? Aku tidak tahu. Kayak mungkin anak-anak muda yang baru buat email sadar satu hal. Sekarang mau buat email saja. Kalau dulu kita ditanya jenis kelamin kita apa? Male or female?
laki-laki atau perempuan. Sekarang ditambah satu lagi, netral. Dan ketika kita klik netral, saya kemarin coba klik netral, lalu ditanyakan sama kita, kamu lebih mau dipanggil apa? Kamu mau dipanggil he, laki-laki, atau kamu mau dipanggil she, perempuan, atau kamu mau dipanggil them? Jadi ketika mereka nanti kirim email sama kita, Google contohnya kirim email sama kita, mereka nggak bilang lagi sama kita he atau she, mereka panggil kita them. Ini adalah hal yang sangat serius. Dan anak-anak kita hidup di masa seperti ini, dan ke depan akan lebih parah lagi. Kalau sekarang saja sudah begitu terbuka, maka ketika anak-anak kecil ini nanti menjadi remaja dan pemuda, ini akan menjadi lebih mengerikan lagi. Apalagi, saya sedang menulis satu buku, belum selesai karena begitu banyak pekerjaan, tentang pernikahan beda agama. Ini menjadi isu yang sangat mengerikan di zaman kita ini. Karena ini adalah sebuah konsep dunia yang berdosa, tapi diagung-agungkan, diangkat terus. Begitu banyak lagu dalam bahasa Indonesia berbicara tentang ini. Saya tidak terkejut kalau misalnya ada beberapa di antara kita yang bahkan suka dengan lagu-lagu ini. Ada lagunya kan? Melawan Restu, salah satu lagunya. Kalimatnya bahkan berbicara tentang, dalam lagu-lagu ini saya tidak tahu lagu yang mana satu, Tuhan kita sebenarnya cuma satu, kita saja yang beda. Tuhan tidak satu dalam pemikiran semua manusia. Kalau Tuhan cuma satu, memang kebenaran mengatakan bahwa Tuhan cuma satu memang. Tapi kalau kita sudah bilang kita beda agama, tidak ada istilah Tuhan cuma satu antara kita yang beda agama. Karena kalau kita beda agama, beda kepercayaan, bukan hanya beda kepercayaan kita, bertentangan. Bagaimana mungkin kita bilang kita percaya kepada Tuhan yang satu? Sangat-sangat tidak masuk akal, tapi ini diajarkan. Kita ini bertentangan. Aku bilang Tuhan Yesus Tuhan, kamu bilang Tuhan Yesus bukan Tuhan. Lalu di mana sisi samanya? Gak ada sisi samanya, tapi dibilang sama. Lalu kita ikut-ikutan. Atas nama kebaikan. Bukan atas nama kebaikan. Atas nama diri sendiri. Tuhan, kita tak peduli Tuhan. Segala konsep dalam dunia ini tujuannya cuma satu. Meniadakan Tuhan. Yang lain boleh ada, Tuhan tak boleh ada. Itulah konsep dunia. Makanya ada seorang anak muda, saya percaya agamanya Kristen, karena dia namanya terambil dari Alkitab. Nama seorang nabi. Saya tidak mau sebut namanya, nanti kalau saya sebut namanya, Bapak Ibu pergi dan cek dia. Dan dia dari pembicaranya, karena saya hanya lihat sekilas saja, dari pembicaranya saya percaya dia sedang pacaran beda agama. Lalu dia bilang, ketika yang mewawancara dia tanya sama dia, kamu lebih memilih mana? Kehilangan Tuhan, mendapatkan apa yang kamu mau, atau kehilangan apa yang kamu mau, tapi mendapatkan Tuhan? Lalu dia jawab, ya tentu saya mau tetap mendapatkan Tuhan, walaupun saya harus kehilangan apa yang saya mau. Sampai di sana benar, bagus jawabannya. Tapi selanjutnya ditanya sama dia, lalu bagaimana dengan pacarmu sekarang? Lalu dia jawab, kalau saya boleh memilih,
saya akan tetap mau ikut Tuhan. Tapi dia bilang, hubungan saya dengan dia bukan saya yang pilih. Perasaan itu timbul, dan ketika saya bersama dengan dia, saya begitu nyaman dengan dia. Jadi perasaan ini dari mana? Bukan dia yang kasih katanya. Perasaan ini datangnya dari Tuhan. Perasaan yang nyaman dengan seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka ambil sebagai bukti bahwa Tuhan setuju hubungan mereka ini. Lihat apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cuma satu. Dia tahu Tuhan ada. Dia tahu Tuhan berkuasa. Tapi keinginan diri sendiri lebih besar dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Firman Tuhan sudah sangat jelas. Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Sangat jelas. Karena persamaan apa yang ada antara anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan? Sangat jelas. Tapi keinginan diri sendiri mau sama dia. Jadi mana yang benar? Firman Tuhan atau keinginan diri sendiri? Maka anak-anak kita sedang diajari untuk mengikuti kata hati, bukan kata firman Tuhan. Makanya jangan terkejut kita kalau anak-anak kita suatu hari nanti akan memperkenalkan kepada kita pacarnya yang bukan orang Kristen. Dan lebih bahaya lagi, kalau kita orang tua dan bilang, oh pacar kamu bukan orang Kristen, gak apa-apa. Gak apa-apa. Pacaran saja sama orang non-Kristen tidak apa-apa. Jalani saja dulu. Oke. Dan jangan nanti menyesal ya. Kalau suatu hari dia datang kepada kamu sudah pakai peci, sudah pakai jilbab, atau sudah sembahyang di kelenteng. Jangan terkejut. Dan sesali diri sendiri. Masalah besar. Masalah besar. Toleransi itu baik. Sebagai manusia sosial, apalagi kita di Indonesia, toleransi itu adalah suatu hal yang baik. Tapi toleransi bukan berarti kita menanggalkan iman kita. Makanya saya berbicara ini, saya tidak akan berbicara ini kalau saya seorang anggota DPR dan berbicara kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya berbicara ini kepada setiap orang Kristen. Kalau kamu orang Kristen, kamu harus lebih taat kepada firman Tuhan daripada segala perkataan dunia. Bahkan yang disebut sebagai toleransi sekalipun. Lagi pula toleransi sekarang sudah diganti, bukan lagi toleransi, tapi kompromi sekompromi-komprominya. Itulah toleransi zaman sekarang. Jadi inilah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Dan kita orang tua harus siap untuk menjaga mereka. Kalau di sini dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, Timotius, kamu akan kuat di dalam Tuhan. Bagaimana Timotius bisa kuat dalam Tuhan? Karena dia punya iman. Dari mana imannya? Oh, sangat menarik ketika Paulus mengungkapkan kepada kita, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita sebagai para ibu mempunyai peran yang sangat penting untuk membuat anak-anak kita sama seperti Timotius, mempunyai iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Yang pertama percaya kepada Tuhan adalah Lois, seorang nenek bagi Timotius. Nah, Timotius lahir dari keluarga yang mix. Papanya adalah orang Yunani, sementara ibunya adalah seorang Yahudi. Neneknya di sini nenek dari ibunya juga seorang Yahudi. Jadi kalau dibilang di sini iman, yang pertama-tama ada dalam diri Lois dan kemudian Eunike. Si Eunike di sini kan,
Eunice, Eunike. Nah, ini adalah iman yang pertama-tama muncul ketika mereka membaca firman Tuhan, dan bagi mereka sebagai orang Yahudi ada perjanjian lama di tangan mereka. Dan ketika mereka mendengar tentang Tuhan Yesus, mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Lois sebagai nenek mengajarkan iman ini kepada anaknya Eunike dan bahkan kepada cucunya Timotius. Eunike sebagai seorang ibu mengajarkan iman ini kepada anaknya Timotius. Dan inilah yang harus kita lakukan sebagai para ibu. Tugas kita sebagai para ibu bukan hanya sekedar menangis ketika mereka nanti tersesat. Banyak ibu yang ketika anak mereka sudah murtad, lalu datang dan bilang, kenapa anakku seperti ini? Kenapa anakku murtad? Kenapa anakku pindah? Kenapa anakku tidak percaya Tuhan lagi? Kenapa anakku meninggalkan Tuhan? Harus pertanyaan yang kita tanya adalah, sudahkah aku ajari dia firman Tuhan? Sudahkah aku mentransfer, kalau kita mau katakan, imanku kepada dia? Atau apa sebenarnya yang selama ini aku ajarkan kepada anakku? Banyak ibu mengajarkan kepada anaknya untuk lebih cinta uang daripada Tuhan, secara langsung maupun tidak langsung. Ketika anaknya kerja, oh ya, kamu pergi kerja, pergilah kerja, baik-baik bekerja. Ketika dia harus kerja pada hari Minggu, enggak apa-apa lah, kamu kerja pada hari Minggu juga enggak apa-apa. Apalagi kalau hanya sesekalinya, enggak apa-apa, pergilah kerja, enggak apa-apa. Ibadah, nantilah ibadah, enggak apa-apa. Makanya anak kita tidak cinta Tuhan. Karena kita ajarkan kepada mereka untuk ibadah saja tidak penting, lebih penting pergi kerja. Makanya jangan heran kalau anak kita akan lebih mementingkan pekerjaan daripada Tuhan. Dan itu bahkan dimulai dari kecil. Anak-anak sekolah tidak pergi sekolah, kita marah besar. Tidak pergi sekolah Minggu, enggak apa-apa. Bahkan ada orang tua ketika anaknya mau ujian besoknya, hari Senin mulai ujian, hari Minggu tidak pergi sekolah Minggu lagi. Kenapa? Sibuk belajar untuk ujian besok. Maka jangan heran, anak kita akan lebih cinta dunia daripada Tuhan. Lebih penting pergi jalan-jalan daripada pergi ke gereja. Kita menunjukkan hal-hal ini kepada anak-anak kita. Hari Minggu ada ibadah di gereja, ada juga jalan-jalan ke pantai, ada juga jalan-jalan kemana-mana. Mana yang kita pilih? Banyak orang tua akan memilih pergi jalan-jalan. Dan mereka semua melihat ini. Anak-anak kita melihat semua apa yang kita lakukan, dan mendengar apa yang kita ajarkan, dan memperhatikan bagaimana kita dididik. Mereka akan ikut. Allah bisa karena biasa, maka mereka juga terbiasa untuk tidak ikut Tuhan, maka sampai besar mereka tidak akan ikut Tuhan, kecuali Tuhan betul melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Saya sangat bersyukur kalau saya dari kecil dibawa ke gereja. Dan bukan yang dibawa ke gereja, betul-betul bisa dikatakan dididik dalam Tuhan. Saya masih ingat ketika saya zaman sekolah dulu, SD bahkan, mama saya tidak pernah bangunkan saya dari hari Senin sampai Sabtu. Tak pernah. Kalau kamu mau sekolah, bangun sendiri, mandi, pergi sekolah. Apalagi karena orang tua saya, orang tua yang miskin, tahulah. Orang tua miskin mana lagi pikirkan anaknya mau pergi sekolah atau tidak. Dia udah sibuk pergi jam 5, jam 6, mereka sudah pergi ke pekan untuk bekerja. Jadi kita harus bangun sendiri. Tapi hari Minggu kamu nggak bangun, pecah itu pintu kamarmu, digedor, bangun.
sekolah minggu, gereja. Pemikiran itu tertanam dalam hati. Makanya kalau nggak pergi gereja itu suasananya tidak tenang, tidak senang. Bukan hanya suasana hati, suasana dalam rumah juga tidak senang. Merepet terus, dari pagi sampai malam bisa merepet. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita mau kan anak-anak kita seperti Timotius. Bahkan kalau bisa mereka melayani Tuhan. Sekarang zaman sekarang sangat sulit untuk mencari anak-anak muda yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Jangankan untuk melayani Tuhan, untuk ibadah aja sulit. Sulit sekali. Memanggil anak-anak muda sekarang untuk ibadah itu terlalu sulit. Pekerjaan yang sangat-sangat melelahkan. Saya tidak bicara anak muda di luar sana. Saya bicara bahkan anak muda dalam gereja kita. Di WA, di grup di WA, pribadi juga di WA, bahkan di telepon. Bilang iya bahkan, tapi tak muncul juga. Itu kenyataannya. Dan kita para ibu harus lebih keras lagi berdoa bagi mereka. Dan betul-betul mendidik mereka dalam Tuhan. Kalau enggak, anak-anak ini tinggal menunggu waktu kapan mereka akan tersesat. Dan ini bukan hal yang kita tidak tahu atau tidak pernah kita lihat. Kita tahu dan kita lihat. Kita kenal orangnya. Kita kenal orang tuanya. Tapi memang kalau orang tua tidak dekat dengan Tuhan, kalau orang tuanya aja begitu, tidak dekat dengan Tuhan, ibadah pun bolong-bolong, tidak ikut firman Tuhan, maka kita pun tak heran. Ada anaknya yang jadi tidak percaya sama Tuhan. Bahkan yang saya bilang tadi, orang tua saya begitu mendidik saya dalam Tuhan kan. Itu dengan kakak-kakak saya. Bahkan kakak saya yang nomor 2, sangat rajin pergi ke gereja waktu dia masih muda. Bahkan melayani dalam gereja. Itu pun jadi Islam. Murtad juga. Oke, kita bilang, yang rajin datang ke gereja saja murtad. Pertanyaannya bukan itu. Kalimatnya seharusnya bukan itu. Kalimatnya adalah, kalau yang rajin saja, kalau yang dididik dengan benar saja begitu juga, apalagi kalau tidak dididik. Apalagi kalau tidak rajin ke gereja. Setidaknya kalau kita sudah didik mereka dengan baik dalam Tuhan, kita sudah berusaha untuk memberikan mereka firman Tuhan dalam hidup mereka. Kalau toh akhirnya mereka murtad juga, tak ada penyesalan dalam diri. Aku sudah berusaha. Keselamatan datangnya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sekarang yang bekerja dalam dirinya untuk menyelamatkan dia. Tapi kalau kita tidak ada usaha, maka penyesalannya akan berlipat-lipat ganda. Kenapa dulu aku tidak didik dia dengan benar sesuai dengan firman Tuhan? Maka kita akan terus menyesal dan terus menyesal. Jadi para ibu, hari ini memang hari ibu. Ketika saya siapkan firman Tuhan ini, saya pikir, apakah tidak baik saya berbicara tentang hal-hal yang baik pagi hari ini? Ya kan? Yang penuh dengan sukacita. Tapi ini adalah hal yang paling penting. Hal yang sangat-sangat penting. Jiwa anak-anak kita, ketika mereka masih di bawah didikan kita, itu bisa dikatakan ada di tangan kita. Kalau kita salah membawa, maka mereka akan tersesat. Maka bawa mereka dalam Tuhan.
Kalau kita mau bawa mereka kepada Tuhan, bagaimana cara kita bawa mereka kepada Tuhan? Kalau kita sendiri pun tidak tahu firman Tuhan. Makanya para ibu, please, datang belajar firman Tuhan. Mau mendidik anak-anak dalam Tuhan, datang dan belajar firman Tuhan. Dan para bapak tentu lebih lagi. Dan anak-anak gadis, kalian mau menjadi ibu nanti suatu hari, ibu yang akan membawa anaknya seperti Timotius, datang belajar firman Tuhan dulu. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka akan secara otomatis ketika kita mendidik anak-anak kita, kita akan didik mereka dalam Tuhan. Kalau kita penuhi pikiran kita dengan perkataan-perkataan dunia, maka secara otomatis yang kita katakan kepada anak kita adalah perkataan-perkataan dunia. Ambil satu contoh. Kita cepat kali kan bilang anak kita, kalau misalnya ada orang tua yang datang ke rumah, ini panggil tulang, ini panggil nanghuda, ini panggil uda. Cepat kita, karena sudah ada dalam pikiran kita. Ini siapa, panggilannya apa. Ini bukan sesuatu yang salah, tentu baik ya. Tapi saya sedang memberikan contoh. Itulah kalau ada dalam pikiran kita, cepat kali kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita lagi hujan, mereka pergi mandi hujan. Lalu ada orang tua yang bilang, jangan mandi hujan. Kenapa? Nanti kamu dipukul setan. Kenapa ada di otak kita? Jadi kita harus belajar firman Tuhan. Supaya ketika anak kita mencuri, kita bilang, jangan mencuri. Kenapa? Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, jangan mencuri. Ma, menyontek boleh enggak? Firman Tuhan bilang, jangan mencuri. Menyontek, enggak ada dalam Alkitab. Boleh lah ya. Itu karena kita tidak belajar firman Tuhan. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita tahu, menyontek sama dengan mencuri. Makanya seperti tadi, pernikahan beda agama. Kalau pernikahan tidak boleh, pacaran beda agama boleh tidak? Karena kita tidak belajar firman Tuhan. Kita tidak tahu apa itu pacaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Pacaran yang sesuai dengan firman Tuhan adalah sebuah langkah menuju pernikahan. Kalau tidak ada keinginan untuk menikah, maka tidak boleh ada pacaran. Itu yang Alkitabiah. Jadi kalau pacaran itu adalah sebuah langkah untuk menikah, maka boleh nggak mereka pacaran beda agama? Tak boleh. Karena memang langkahnya mau menikah. Jangan tunggu mereka datang dulu sama kamu dan bilang, Pak, Ma, aku mau menikah. Baru kamu lihat, siapa yang kamu mau nikahi? Beda agama? Tak boleh. Kalau pacaran masih boleh. Tak bisa. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak belajar firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Tak ada yang lain yang bisa menolong kita. Mazmur 119 ayat 9 berbicara kepada para anak muda. Dari mana seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dari firman Tuhan. Jadi kalau kita mau anak-anak kita bertumbuh dengan baik, kelakuan mereka bersih, maka kita harus didik mereka dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau mendidik mereka dalam firman Tuhan, kita sendiri harus tahu firman Tuhan. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Barulah kita disebut sebagai ibu yang baik di mata Tuhan. Kalau ayah yang baik di mata Tuhan. Saya rasa kita semua mau dipandang baik oleh Tuhan. Maka mari kita berjuang. Tidak mudah memang, tapi itulah tugas dan tanggung jawab kita. Kalau menafkahi mereka saja kita berjuang mati-matian, maka lebih lagi. Karena nafkah yang kita berikan sama mereka habis di situ-situ saja, dan mereka akan tinggalkan juga. Seberapa tinggi kita sekolahkan mereka, meninggal mereka nanti semua hilang, gak ada guna. Dan seberapa tinggi pun kita sekolahkan mereka, kalau mereka bertumbuh di luar Tuhan, mereka suatu hari nanti akan injak kita. Betul. Banyak anak karena tidak takut Tuhan juga tidak takut orang tua. Orang tuanya dibiarkan, diinjak-injak, bahkan tidak dihormati.
Kenapa? Karena anak kita pun tidak takut Tuhan. Maka percuma kita sekolahkan mereka tinggi-tinggi, tapi kita tidak berikan mereka firman Tuhan setinggi-tingginya. Semua usaha kita sia-sia. Maka kita harus menjadi orang tua yang lebih bijaksana. Saya berbicara ini karena saya juga orang tua. Saya berpikir keras untuk anak saya yang sudah mulai kelihatan bandelnya. Apalagi anak laki-laki kan. Mari kita berjuang untuk anak-anak kita. Lebih lagi kita berjuang untuk jiwa anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk melihat jelas-jelas bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Bahkan untuk anak-anak kami, iblis bekerja begitu keras untuk menarik mereka jauh daripada Tuhan. Maka kami sebagai orang tua yang Tuhan percayakan dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, kalau iblis bekerja begitu keras, maka kami harus bekerja lebih keras lagi untuk menjaga anak-anak kami dan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Bapa, biarlah di hari ibu ini, para ibu terlebih dan terkhususnya, dan para anak-anak gadis yang mempersiapkan diri untuk menjadi ibu suatu hari nanti, Tuhan, kiranya firman-Mu ini menggugah hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu bekerja ya Tuhan, untuk membuat kami sadar bahwa peran kami ini sangat-sangat penting untuk jiwa anak-anak kami. Maka kami harus bersiap untuk kami juga mempersenjatai diri kami dengan firman-Mu, di sana yang sama mendidik anak-anak kami sesuai dengan firman. Bapa, tolong kasihani, ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami. Kalau selama ini kami mendidik anak-anak kami tidak dalam Tuhan, bahkan mengajarkan kepada mereka pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman, bantu kami Tuhan, mulai saat ini didik mereka di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lagu penutup pujian nomor 195. Nyatakan Yesus dalammu. Biarlah ini menjadi doa kita, untuk kita selalu menyatakan Yesus dalam hidup kita, terlebih di hadapan anak-anak kita. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian nomor 195, nyatakan Yesus dalammu. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, hidupmu kita terbuka, dibaca
sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalam